Kali ini kita akan menganalisa konten daripada live debat polemik nasab terpanas Ketua PBNU PS Kiai Imad pada Suka TV. Ini dia. Ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Jadi kalau saya menganalisa konten ini dan analisa daripada narasi Pak Imaduddin ini, beliau ini menggunakan narasi yang namanya pars pratoto, mengambil suatu keburukan-keburukan lalu menimpakan keburukan itu kepada komunitas yang lebih besar. Suatu gaya bahasa yang sesungguhnya itu sebenarnya secara akal sehat itu justru menimbulkan suatu fitnah, karena ada beberapa yang dijadikan sampel kesalahan-kesalahan, lalu kesalahan itu kemudian ditimpakan kepada komunitas, bahkan mendustakan nasab. Jadi perbuatan beberapa orang yang itu menggugah daripada yang mendengarkan narasi-narasi Imaduddin ini, kemudian menimbulkan rasa simpati dan seolah-olah mereka adalah pahlawan. Jadi mencari kemuliaan dengan cara menginjak, atau mencari kemuliaan dengan cara menghina satu kelompok atau beberapa orang yang justru menggunakan majas atau gaya bahasa seolah-olah yang buruk ini adalah segalanya. Ahli memang saya lihat dari segi narasinya, karena kebetulan juga saya adalah seorang penulis esai, sering menulis dulu. Jadi saya amati ini Imaduddin ini bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang propaganda, membenturkan satu dengan lainnya dan seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Padahal ketika kita berpikir bahwa ketika seseorang itu melakukan kesalahan, maka orang bersangkutan yang mesti dianggap bersalah tidak boleh dilemparkan pada suatu komunitas, apalagi mendustakan nasab. Jadi polanya adalah pars pratoto, itu yang digunakan. Kemudian kedua, Imaduddin ini juga menggunakan pola seolah-olah mewakili, katakanlah Imaduddin Al-Bantani, seolah-olah itu apa yang disampaikan Imaduddin itu dengan label di belakangnya itu Al-Bantani, seolah-olah juga mewakili Banten, atau seolah-olah berbicara tentang Wali Songo, seolah-olah mereka adalah juru bicara daripada Wali Songo ini. Padahal antara Wali Songo dengan Ba'alawi kan Suryat Rasulullah, sama-sama turunan Nabi. Mana mungkin Wali Songo itu mau menghina daripada saudaranya, keluarganya, tidak mungkin. Dan tidak mungkin yang namanya wali itu memprovokasi untuk membenci surat Nabi atau mendustakan surat Nabi. Pak Imaduddin ini memang ahli di dalam bernarasi dengan menggunakan pola pars pratoto, dengan majasnya atau gaya bahasanya menggugah perasaan umat, seolah-olah mereka adalah pahlawannya. Umat-umat pun memujinya, padahal sesungguhnya kelakuan-kelakuan satu orang itu difitnahkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jadi timbullah generalisasi, terjadi generalisasi bersifat umum karena menggunakan pola tadi, pars pratoto tadi. Kemudian saya amati juga bahwa Imaduddin ini seolah-olah pensahih nasab. Seolah-olah tanpa disahihkan Imaduddin, maka nasab itu tidak sahih. Jadi polanya seperti yang dilakukan oleh Albani. Hadis-hadis mestilah disahihkan Albani. Seolah-olah tanpa disahihkan Albani, itu hadis-hadis itu tidak sahih. Jadi mereka merebut pensahihan hadis, sama halnya polanya dengan yang dilakukan oleh Imaduddin. Mereka berupaya merebut pensahihan nasab, dan seolah-olah tanpa disahihkan oleh Imaduddin ini tidak sahih nasab itu. Jadi polanya sama, pola gerakannya sama, pola pars pratotonya
yang itu sudah memfitnah secara umum karena menggunakan pratoto atau majas atau suatu gaya bahasa yang diambil sebagian kemudian menimpakan kepada seluruhnya. Jadi sumber fitnah itu terjadi di situ. Kesalahan-kesalahan kemudian mendustakan, mensamaratakan kelompok daripada Ba'alawi ini. Jadi itu adalah suatu keahlian dan itu sangat berbahaya. Keahlian daripada Imaduddin ini mampu menggunakan simbol-simbol yang besar dan seolah-olah dia adalah juru bicara daripada simbol-simbol itu. Dia seolah-olah menjadi pahlawan sehingga orang-orang yang kurang berpikir kritis itu adalah ikut-ikut dan menganggapnya sebagai pahlawan, memuji-mujinya. Dalam tinjauan secara rohani, orang-orang yang dipuji seperti itu yang di dunia ini, disanjung-sanjung di dunia ini, itu gambarannya di surah ke-38 ayat 62. Mereka di akhirat baru mengetahui bahwa sesungguhnya yang aku muliakan ini, yang aku bangga-banggakan ini ternyata orang hina. Jadi buka saja surah ke-38 ayat ke-62. Ini narasinya bagus, ahli di dalam bernarasi, membenturkan satu dengan lainnya dan menjadi pahlawan. Padahal propaganda. Bahasa-bahasa narasinya adalah bahasa-bahasa propaganda. Mempertentangkan antara pribumi dengan Yaman, padahal kita tahu baginda Rasulullah mengistimewakan Yaman, mempropaganda mendustakan nasab, padahal Rasulullah mewasiatkan cintailah nabimu, ajarilah keluargamu untuk mencintai turunanku, dan bacalah Al-Quran. Jadi itu yang saya sempat tanggapi di video live polemik nasab yang seperti ini. Ini pandai, memang ahli. Untuk itulah selamatkan dirimu wahai umat.